Di sini berpindah tempat di pusat pemeriksaan kesehatan kantor manajer umum. Pak Yutua, orang-orang yang kau rekrut, apakah mereka benar-benar dapat diandalkan? Awasi mereka dengan ketat. Aku baru saja membuat janji tingkat perintah militer pada bos baru. Jika ada yang salah, kita semua akan binasa di sini, kata orang itu yang tadi diundang sama Seng Yua. Tenang saja Pak, jangan khawatir Pak Presiden Jia. Pada perwakilan penjualan ini adalah mantan bawahan saya dari perusahaan saya sebelumnya. Mereka mempunyai pengalaman yang tinggi, koneksi yang luas, kemampuan tak terbatas. Mereka itu tingkat atas. Percayalah, kita akan mendapatkan kontrak segera ini. Baiklah kalau gitu, tetaplah waspada supaya perasaan buruh bahwa hari-hari baik kita di perusahaan memeriksa kesehatan ini akan berakhir. Mulai sekarang sebaiknya kita merendahkan diri, jangan banyak omong. Hah, benar, bos baru sulit diajak berurusan. Mereka tidak bisa untuk diajak bisa saweran. Saya juga tidak mau menanggung risikonya Pak, tenang saja. Saya pikir dia hanya anak orang kaya dimanja yang membeli perusahaan ini untuk bermain-main. Tetapi dia menangani hal-hal seperti veteran pengalaman saja. Saya tidak bisa melihat melalui dia sama sekali. Jadi, dengarkan, berhentilah berusaha mengambil keuntungan dari apapun untuk saat ini. Kalau kita ketahuan kita korupsi, buat kinerja kita terlalu baik dulu. Jangan sampai mereka bisa ngetik kita di sini. Rupanya di sini manajer ada main-main di belakang Seng Yuan. Dimengerti Presiden Jia. Rupanya seperti itu. Dan berpindah tempat di sore hari di kafenya si Nana ini. Sayangku Nana, aku telah kembali, kata Seng Yuan yang udah pulang. Seng Yuan sayang, aku pergi ke Negatron Mall pagi ini dan membelikanmu beberapa tas dan jas. Dua pesanan ini sepatu dan sebuah pasangan sabuk dan juga sebuah jam tangan mewah. Bagaimana? Kamu menyukainya enggak? Oh, rupanya Nia dan Bu Yoni bisnis manager. Hah, pasti harganya mahal. Ini kan merek yang luar biasa sekali. Berapa ini? Hanya lebih dari 1 juta yuan saja. Terutama jam Peter itu sudah seperti hanya 800.000 saja. Oh, baiklah kalau gitu, ntar aku ganti sayang. Gadis bodoh, gunakan uangmu untuk dirimu saja sendiri. Mengapa menghabiskan semua untukku? Nanaku sayang, kemarilah biar aku memberimu hadiah. Anjir, pasti hadiahnya enak-enak nih. Jangan Sing Yu juga ada di sini. Hari ini mereka ada di rumah. Jika dia melihat ini semuanya akan memalukan, kata Nana di sini. Apa yang harus dikatakan? Ini hanya ciuman saja untuk sementara. Anjir, langsung di sini dicipok hangus. Tetapi benar sekali, adik dari Nana melihat cipokan itu. Kakak, alat sterilisasi sudah siap. Malah lihat segitu. Oh, Sing Yu, kamu di sana ya? Rupanya di Sia pun langsung terlelak melihat kakaknya dan kakak ipar sedang berciuman. Anjir, kakak ipar ini, kalian berdua duluan saja deh. Rupanya dia langsung pergi malu-malu meong. Ini salahmu Seng Yuan. Dia benar-benar melihat kita. Oh, dia sudah 18 tahun, bukan anak-anak lagi Nana. Cepat atau lambat dia harus beradaptasi dengan kita. Dia bahkan belum pernah berkencan dengan siapapun. Apa yang bisa dia pahami tentang ini? Jika kau bertanya padaku, apa merasa Sing Yu sudah bertingkah aneh belakangan ini? Tapi aku tidak bisa menebaknya. Aku sudah bertanya tapi dia tidak mau mengatakan apapun kepada kakaknya ini, kata Nana kepada Seng Yuan. Rupanya Nana sebagai kakak sedikit cemas kepada adiknya yang kawaii itu. Benarkah? Aku tidak memperhatikan apapun. Rupanya di sini Seng Yuan hanya mengenang waktu kemarin lihat
si Xing Yu ini mandi, anjir. Tenanglah sayang, itu tidak seperti yang kau pikirkan. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir ya Seng Yuan akhir-akhir ini? Ya, kau mungkin terlalu banyak mengelola bisnis ini sehingga kamu jarang istirahat. Berpindah tempat di keesokan harinya. Meskipun Xing Yu membantu di kafe sekarang, Nana tetap berangkat awal ke toko. Dia benar-benar bekerja keras untuk hal ini. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Hari ini aku akan bertemu dengan konselor di rumahnya untuk membahas sumber daya manusia yang telah aku rintis. Pengetahuan Mbak dari Hong Kong terakhir kali sangat bermanfaat, kata Seng Yuan dalam hatinya. Teori dan prakteknya tidaklah sama, tetapi dengan kesehatan Jing Fu di tanganku, aku setidaknya bisa berlatih dan membangun fondasi perusahaan. Tanpa administrasi bisnis saja tidak cukup. Aku harus menguasai lebih banyak ilmu tentang bisnis ini, kata Seng Yuan di dalam hatinya. Tak tak tak, Assalamualaikum kakak ipar. Oh, Xing Yu, kamu tidur pergi dengan kakakmu ya? Iya, kakak ipar, maaf merepotkan. Aku mengambil cuti setengah hari. Saya memperhatikan mobilmu tidak memiliki plat nomor telepon. Jadi ketika aku membelikan satu untukmu, dan satu untuk ayah, mendapat satu ekstra untukmu, tapi tidak pernah ada kesempatan untuk memberikannya kepadamu. Mungkin ini kesempatannya, mungkin tidak seberapa kakak ipar, tapi tolong diterima. Oh, terima kasih Xing Yu, kata Xing Yuan di sini. Tidak sengaja di sini Seng Yuan menyentuh tangan Xing Yu. Kakak ipar, jangan beritahu kakakku ya. Oke, ya. Tentang ini, apakah dia berbicara tentang plat itu? Atau sesuatu yang lain dia tidak ingin Nana tahu apa yang maksudnya? Rupanya di sini Seng Yuan adalah laki-laki yang blow on. Ternyata dia disenangi sama adik perempuannya. Tidak tahu. Bagaimanapun saya tidak akan memberitahu Nana tentang masalah ini, kata Seng Yuan di dalam hatinya. Berpindah tempat di konselir Li. Kakak, apakah Seng Yuan akan segera datang? Kata adik ibu Li. Bagaimana kamu tahu kalau Seng Yuan akan datang ke sini? Ayolah, seseorang yang biasanya tidak memakai riasan tiba-tiba memakai riasan secantik itu. Ringan di rumah, dengan hati-hati memilih pakaian dan berdandan. Siapapun bisa menebak bahwa akan ada pria yang datang adalah pujaan hatinya. Enggak kok, dia datang untuk belajar ke sini. Sembari di sini sang wanita malu-malu ngeong kepada adiknya itu. Ingin aku menghindar dari kamar? Kakak? Ih, kamu tidak perlu, tetap saja di ruangan tamu. Jika hanya berdua rasanya terlalu sengaja ya. Kamu pikir aku wanita macam apa? Kata kakaknya di sini. Oh, hebat sekali kakakku. Kamu mempelajari semua kebiasaan buruknya ya. Pergi kencan dan masih mengharapkan aku menjadi obat nyamuk di depan kalian. Kamu pikir aku wanita apaan, Kak? Dia datang untuk belajar, bukan untuk belajar kencan. Kamu itu gimana sih adikku? Ini adalah kencan, Ya kencan mau belajar sama aja. Mamu dan dia itu saling menyukai. Adik macam apa? Tiba-tiba ada suara dikedot. Tok tok tok. Assalamualaikum. Oh siap, silakan masuk Seng Yuan dengan tubuh yang mantap dan pakaian yang seksi mandraguna, siap membius Seng Yuan. Dan benar saja, Seng Yuan MC kita yang super ganteng ini terbius dengan kecantikan Ibu Li konselir kita. Seng Yuan, kenapa kamu tercengoh di depan pintu saja dan tidak bergerak? Ayo silahkan masuk. Iya. Konselir, kamu terlihat luar biasa hari ini dan terlihat cantik. Kamu terlihat sebagus ini. Ini adalah masih mengharapkan aku untuk berkonsentrasi pada membaca. Wow, berhenti bercanda. Kita kan cuman ngobrol saja dan belajar hari ini. Ling Meng, ini untukmu. Lihat apakah kamu menyukainya. Di sini rupanya
sang MC kita Seng Yuan nyokok adiknya Bulin supaya dia mau pergi atau gimana. Oh, hadiah untukku ya kakak ipar. Dan ini aku terima dengan senang hati. Terima kasih Seng Yuan. Aku masuk dulu ke dalam dan mengagumi hadiahku. Saudara Seng Yuan, aku akan meninggalkan kalian berdua untuk belajar. Dan aku juga tidak mau menjadi obat nyamuk di sini. Ya, karena gua hanya dikacangin. Anjir, ini memang mulut adikku ini mulut kaleng rombeng atau gimana? Untuk sudah gue bilang untuk tetap di ruang tamu, apa gadis ini mudah disuap? Ah, dasar gadis murahan. Hanya nerima seperti itu bingkisan saja langsung pergi. Batin Ibu Lin yang sedikit kesal. Setelah konselir, mari kita mulai waktu belajar kita supaya kepengetahuanku bertambah. Kamu melakukan itu dengan sengaja bukan Seng Yuan? Supaya adikku pergi dari sini. Ibu, itu semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya ingin datang dengan tidak membawa tangan kosong saja. Jadi aku membawakan sedikit oleh-oleh untuk adikmu supaya dia sedikit senang. Itu saja, tidak ada niatan tersembunyi. Batin Seng Yuan yang menggombali wanita di depannya. Lupakan saja. Ayo kita belajar. Aku punya beberapa buku teks SDM. Mana yang ingin kamu mulai? Ting, tiba-tiba sistem ngasih peringatan di sini. Sistem mendeteksi. Setelah mulai mempelajari sumber daya manusia SDM untuk mengolah perusahaan yang lebih maju, seseorang harus menguasai manajemen tingkat tinggi atau menstimulasi motivasi karyawan, menstimulasi ini dan menyempurnakan sistem perusahaan. Host menunjukkan kemajuan mandiri panel sumber daya manusia terbuka. 1. Tugas terbatas. Pelajari pengetahuan kunci manajemen sumber daya manusia dalam 1 bulan. Setelah selesai, sistem akan menanamkan semua konten HRD dan Universitas Renmin ke dalam pikiran host. Wow, ini hadiah yang luar binasa. Dengan begitu, aku bisa MBA Management of Business. MBA Renmin adalah salah satu program terbaik di China saat ini dan sangat prestius, tetapi ini juga sangat membiurkan. Bahkan perusahaan-perusahaan seperti Alibaba pun langsung bisa go public seketika. Ayo gunakan yang ini, manajemen sumber daya manusia. Oke, kalau begitu setelah setengah jam mereka belajar, otak pun menjadi kopior. Dan nampaknya di sini Ibu Lin pun sangat terdiam. Ini sebelumnya Seng Yuan pasti sudah mencoba menerkamku. Mengapa dia belum bergerak hari ini? Batin Ibu Lin di sini. Anjir, rupanya di sini yang gatel adalah Ibu Lin karena dia pengen diterkam oleh Seng Yuan. Konser Lin, apa yang sedang Anda lakukan? Ayo kita lanjutkan belajarnya. Ini aneh. Belajar segiat ini aku tidak percaya. Dia itu pasti punya akal bulus. Biar ku periksa lagi kau, akan ku pastikan keluar sifat buayamu, kata Ibu Lin di dalam hatinya. Seng Yuan, kenapa Ibu? Konselir, aku di sini datang untuk belajar. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Di sini rupanya Seng Yuan berpikiran positif dan menjaga image serta imannya supaya dia terlihat seperti anak soleh. Aku rupanya yang malu-malu jadinya Ibu konselir sendiri karena merayu Seng Yuan dengan menyenggolkan bobanya. Anjir, duduk sedikit ini dan masih berkautan baik. Apa Seng Yuan ini berubah? Konselir, rupanya kamu mau dienak-enakinnya. Langsung dipegang pinggangnya saja oleh Seng Yuan MC kita. Kalau Ibu Lin mau, ya udah langsung gasken aja. Dan ternyata benar, Seng Yuan memulai perang pertamanya dengan sedang bermain-main dengan api, dan kamu akan mendapatkannya langsung dicipok sampai hangus oleh Seng Yuan. Dan seperti kalian tahu sendiri bahwa menua ini berakhir di sini untuk episode ini, dan see you next time again. Salam